saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri ya. Negara Eropa Barat yang terbesar seperti Jerman tidak khawatir untuk datang ke markas FPI, tidak takut misalnya dikatakan sebagai negara penyokong radikalisme misalnya atau fundamentalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan menguber berita, membacakan berita soal yang sangat menarik ya. Ini menarik sekali, yaitu sebagaimana dilansir oleh hidayatullah.com, yaitu Kedubes Jerman datangi markas FPI, sampaikan empati atas HRS dan meninggalnya 6 laskar. Luar biasa kan? Kedubes Jerman ya, kita bacakan ya. Karena sampai sekarang perwakilan dari istana jangankan menyambangi markas FPI, mengucapkan belasungkawa saja tidak ada ya. Bahkan barangkali jangan-jangan mereka anggap yang meninggal itu adalah teroris mungkin ya, kita tidak tahu, knows ya. Hidayatullah.com, perwakilan kedutaan besar Kedubes Jerman menyambangi kantor sekretariat Front Pembela Islam di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat baru-baru ini. Pengacara FPI Aziz Yanuar yang membenarkan kunjungan Kedubes Jerman tersebut menjelaskan kedatangan pihak Kedubes Jerman dalam rangka berbelasungkawa atas meninggalnya 6 anggota FPI, korban penembakan oleh aparat kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Polri. Mereka katanya juga menyampaikan empati atas Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizik Syihab yang saat ini ditahan oleh Polda Metro Jaya. Mereka menyampaikan rasa simpati dan empati buat FPI dan Imam Besar Habib Rizik Syihab, ujar Aziz yang juga pengacara Habib Rizik pada Sabtu 19 Desember 2020 dikutip Anadolu Agency. Selain berbelasungkawa, kedatangan perwakilan pemerintah Jerman itu juga sekaligus menyampaikan pesan perdamaian dan bersilaturahim dengan pengurus FPI. Pertemuan antara perwakilan otoritas Jerman dan pihak FPI itu berlangsung sekitar setengah jam pada Kamis 17 Desember 2020. Kata Aziz, walaupun digelar singkat, pihak Kedubes Jerman berencana melakukan pertemuan dengan pihak FPI lagi. Mereka berjanji akan mengunjungi DPP FPI kembali, ujarnya. Mereka, pihak Jerman, ingin tahu FPI secara langsung, ujar Aziz. Diketahui, sebanyak 6 laskar FPI meninggal setelah ditembak polisi di area tol Jakarta Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat. Sebelum ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memperoleh foto jenazah 6 anggota saat belum diotopsi oleh dokter Polri. Komnas HAM menyebut kondisi jenazah sebelum diotopsi ini sangat penting untuk mengidentifikasi peristiwa kematian korban. Kami ditunjukkan foto pertama kali sebelum tindakan dan itu adalah posisi paling penting, sehingga memang yaitu menunjukkan orisinalitas, sebut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam setelah menggali keterangan dokter Polri di Jakarta pada Kamis. Khairul Anam mengaku telah melihat jumlah lubang peluru yang membekas pada tubuh para korban. Akan tetapi ia mengaku tak dapat menyampaikannya ke publik sebab data yang ada harus dikonsolidasikan terlebih dahulu. Kan datanya itu tidak dari satu pihak, ujar Khairul Anam. Ya, Sobat RH sekalian, kunjungan Kedubes Jerman ini ya, mudah-mudahan ini berita yang tidak keliru ya, nggak mungkin juga keliru karena sumbernya jelas ya, yaitu dari Aziz Yanuar, pengacara FPI, pengacara Habib Rizik ya. Ini saya malah mendengarnya prihatin, jadinya sedih ya. Bagaimana justru orang luar yang lebih perhatian dengan tragedi ini ketimbang bangsa kita sendiri ya. Karena sejauh ini tidak ada satupun ucapan belasungkawa misalnya ya, katakanlah dari Presiden Jokowi. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan justru mengambil angle agar jangan
mengganggu petugas atau seperti itulah. Jadi seolah-olah kematian 6 laskar FPI itu tidak terlalu penting dibandingkan soal petugas atau aparat hukum yang quote unquote dikatakan diserang atau diganggu dalam melakukan pekerjaannya. Ini sangat memprihatinkan. Tidak juga wakil presiden ya, yang sebenarnya notabene adalah berasal dari satu kelompok ketika ada demo 212 dan 411 sebelumnya. Kita tahu bahwa wakil presiden adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia dan MUI pada waktu itu mengeluarkan fatwa sehingga muncul yang namanya GNPF ya, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, GNPF Ulama, yang waktu itu diketuai Ustadz Bahtiar Nasir. Jadi Ustadz Bahtiar Nasir Ketua GNPF Ulama dan FPI adalah backbone, tulang punggung dalam aksi unjuk rasa baik 411 maupun 212 yang pada waktu itu memang lebih ditujukan untuk protes terhadap Gubernur Basuki Cahayapurnama. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri yang waktu itu menjadi ahli di persidangan, ahli yang memberatkan pada waktu itu. Sampai akhirnya peta politik berubah, angin berubah, dan kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia menjadi wakil presiden. Sobat Era sekalian, ini menunjukkan bahwa orang lain lebih peduli. Kedubes Jerman tidak khawatir, tidak takut dicap bahwa mereka mendukung kelompok ekstremis atau fundamentalis misalnya. Bahkan mereka ingin tahu. Jadi sederhananya adalah sesama anak bangsa harusnya kita mampu berdialog dan berkonsiliasi. Dalam konteks ini yang namanya presiden, yang namanya penguasa tertinggi itu adalah bapak bagi anak-anaknya, harusnya mengayomi. Terlepas bahwa ini anak nakal dalam tanda kutip yang kerjanya selalu mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan dalam beberapa kesempatan Habib Rizik minta Jokowi mengundurkan diri. Kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang aspirasi saja, hak orang untuk minta mundur presiden, hak orang untuk misalnya mengatakan bahwa presiden sudah melanggar konstitusi dan harus di-impeach, itu hak orang. Tapi yang penting semuanya, mekanismenya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang sudah dibuat, yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak perlu juga terlalu khawatir. Nah, saya yang khawatir jadinya. Khawatirnya di mana? Khawatirnya bahwa ada kelompok-kelompok tertentu di ring pemerintahan yang memang tidak menginginkan eksistensi FPI dan Habib Rizik dalam konstelasi politik 2024. Ini yang jadi masalah. Jadi bukan soal bahwa FPI itu dalam sejarahnya suka melakukan sweeping dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat FPI dan Habib Rizik sudah bermimikri menjadi tokoh nasional, kelompok yang jauh lebih kuat setelah demo 212. Dan kemudian ada reuni Akbar 212 tahun 2017, 2018, 2019, 3 tahun berturut-turut dan mampu mengumpulkan jutaan massa. Sobat Era sekalian, yang memprihatinkan juga adalah pemerintah sepertinya mulai melakukan restriksi ya terhadap suara-suara yang mempermasalahkan tertembaknya 6 laskar FPI. Terus terang Sobat Era, saya tidak atau jarang melihat media-media mainstream lagi ya, seperti televisi misalnya, tetapi hanya melihat pemberitaan-pemberitaan dari media sosial yang menurut saya jauh lebih bebas dibandingkan media-media mainstream. Tragedi misalnya menimpa ILC ketika mengatakan bahwa mereka akan membahas mengenai laskar FPI, tapi ternyata akhirnya tidak jadi dan digantikan dengan kasus yang lain, yaitu kasus yang nggak ada dimensi politiknya dan menjadi episode terakhir. Untungnya acara Najwa Shihab masih membuka itu dan kita tidak tahu ya bagaimana nanti nasib Najwa Shihab dan acaranya selanjutnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa karena di Republik Demokratis tidak boleh informasi itu dikekang. Apalagi saya lihat ada beberapa YouTube yang dilarang beroperasi di Indonesia. Mudah-mudahan channel ini karena sering menyuarakan hal-hal kritis tidak terkena banding seperti itu juga, Sobat Era sekalian. Karena tujuannya adalah ingin mencerdaskan bangsa. Dan sebenarnya kita tidak perlu takut dan khawatir kalau kita tidak bersalah. Persoalannya adalah
Kalau bersalah dan ada yang ditutup-tutupi, nah itulah persoalannya. Jadi orang yang tidak ada persoalan, tidak ada menutupi masalah, tidak pernah khawatir bahwa boroknya akan terbuka. Tapi semua pihak, siapapun dia, kalau dia menyimpan informasi tertentu, borok tertentu, pasti khawatir. Nah, dalam kekhawatiran itulah biasanya mereka melakukan counter attack berupa penggunaan kewenangan, penggunaan kekuasaan untuk menyetop orang. Bahkan dalam sejarah umat manusia bisa sampai menghilangkan nyawa. Ini kita tidak ingin terjadi dan mudah-mudahan pemerintahan Presiden Jokowi menyadari ini dan Presiden Jokowi menyadari ini bahwa haram hukumnya menggunakan kekerasan apalagi terhadap bangsa sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Dan juga kunjungan kembali kepada kedubes Jerman tadi memberikan pembelajaran bahwa negara Eropa Barat yang terbesar seperti Jerman tidak khawatir untuk datang ke markas FPI, tidak takut misalnya dikatakan sebagai negara penyokong radikalisme misalnya atau fundamentalisme. Karena justru kita harus tahu benar, mengetahui betul apa yang diinginkan kelompok seperti FPI misalnya. Saya sendiri terus terang kalah sama kedubes Jerman. Sampai sekarang saya tidak tahu di mana itu markas FPI. Hanya bisa menyebut Petamburan, tapi sampai sekarang saya belum pernah tahu di mana markas itu. Karena saya memang mengamati dan memberi jarak terhadap pengamatan tersebut, ya, tidak menjadi bagian dari kelompok tersebut, tapi juga senantiasa ingin bersuara kritis agar tetap ada suara-suara yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kunjungan kedubes Jerman ini sedikit menyentil istana dan istana pun mau mengadakan kunjungan. Bukan untuk dalam tanda kutip bernegosiasi terhadap meninggalnya atau tertembaknya 6 laskar FPI, tetapi sekadar menunjukkan sisi kemanusiaan dari seorang kepala negara, mudah-mudahan tidak diwakili juga, bahwa ada 6 ayah ibu yang kehilangan putranya. Ada saudara-saudara yang kehilangan saudaranya. Jangan-jangan mereka tumpuan harapan di keluarga mereka, dan keluarga mereka bukanlah keluarga orang-orang yang berada, yang pantas dicemburui, karena mereka bukanlah koruptor yang hartanya mungkin banyak sekali tapi tetap melakukan korupsi. Sebagaimana 2 menteri yang baru dicokok, mereka pasti bukan orang yang kekurangan uang, tapi perilaku korup mereka ternyata tidak menghalangi apakah mereka sudah hidup mapan atau tidak. Sobat era sekalian, mudah-mudahan keadilan terus digaungkan di bumi ini sesuai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terima kasih kepada kedubes Jerman yang telah memberikan contoh yang baik bahwa kemanusiaan itu mengalahkan segalanya, termasuk juga orientasi dan sekat-sekat politik. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya baik. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.